Maka kita diperintahkan Allah untuk berdoa kepada Allah dengannya haknya ini kembali ke apa? Jangan ragu. Maka kita diminta berdoa kepada Allah dengan menyebut, berarti Asmaul Husna dalam doa kita dijadikan, ikuti saya, wasilah atau tawassul. Apa tuh bahasa Indonesianya? Peran. Berarti kalau begitu, barangkali selama ini kita berdoa, doa kita tidak membuka 7 pintu langit. Karena bisa jadi ketika kita berdoa tidak ada Asmaul Husna. Padahal yang menyuruh kalau kita berdoa perantaranya adalah Asmaul Husna siapa? Allah dalam Quran surat ke-7 180. Maka Asmaul Husna dijadikan perantara dalam doa. Bahasa Arabnya sama-sama atau tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama kita bersyukur Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Allah masih berikan kita nikmat iman, bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini. Maka yang pertama sebagai syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang berkumpul dalam satu majlis lalu membaca alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah, maka Nabi Muhammad menjanjikan mereka semuanya tidak akan merugi di hari kiamat. Makanya biasanya Ustadz sebelum mengawali tausiah selalu diawali dengan alhamdulillah dan bersolawat kepada siapa? Rasulullah. Biar kita semuanya termasuk hambanya yang beruntung dunia dan akhirat. Bapak Ibu semuanya pagi ini gimana kabarnya? Ya Allah, semoga Allah terus berikan kita nikmat sehat walafiat. Semoga kita semua diberkahi usia kita, dan semoga kita semua dipermudah urusan dengan wasilah hadirnya ke majlis ini. Al-hadi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan saya Al-Qur'an. Saya buka di surat nomor urut yang ke-7. Surat nomor urut yang ke-7 tertulis namanya surat apa? Al-A'raf. Apa namanya? Al-A'raf. Yang pegang pena silakan dicatat. Al-A'raf adalah Ashabul A'raf, bukit yang tinggi.
di mana nanti di hari kiamat ada manusia yang pahala dan dosanya ditimbang seimbang. Dosa dan pahala ditimbang seimbang. Itu disebut dengan sebutan Ashabul A'raf. Apa tadi? Ashabul A'raf. Kita nggak fokus ke arah sana. Ayatnya 180. Suratnya Al-A'raf ayatnya berapa? 180. Ikuti saya. Meskipun bacaan kita tidak indah, tajwid kita juga barangkali tidak benar, tapi kita cari fadilah, hadir dan ikut baca Quran agar barokah. Ikuti saya, ya, ikuti saya pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Sekarang pandangan ke depan ya, tidak lihat handphone dan tidak lihat Quran. Walillahi, dan kepunyaan Allah dan milik Allah. Asma bentuk jamak dari mufrad ismun. Ismun artinya nama, ismani artinya dua nama, asma berarti nama-nama. Dan kepunyaan Allah lah nama-nama. Nama-nama apa? Dijelaskan di kata berikutnya, husna, baik, indah, bagus. Jadi nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, kepunyaannya siapa? Allah. Nama-nama yang baik, nama-nama yang indah dalam Quran disebut Asmaul Husna. Ke depan yuk, tidak tulis dulu ya. Jumlah Asmaul Husna tidak tertulis dalam Quran. Tapi bukan berarti Quran itu tidak sempurna. Maka jumlah Asmaul Husna berapa? Ada dalam hadis rawahu Al-Bukhari. Ikuti saya. Qala Rasulullah, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Nabi bersabda, Allah memiliki 99 nama. Berapa? Tapi kalimatnya ibu ditekankan di berikutnya sama-sama. Mi'atan illa wahidah. Nabi melanjutkan 100 kurang 1. Berapa? Berarti kata 99 sampai diulang 100 kurang 1. Saya ulangi ya. Nabi bersabda Allah memiliki nama-nama yang baik, jumlahnya 99. Tapi Nabi tekankan di kalimat berikutnya apa tadi? 100 kurang 1 berapa? Nabi Muhammad melanjutkan, ikuti saya. Man ahsoha. Ahsoha, saya buka kamus, artinya adalah menghitung.
Tapi kalau lebih luasnya lagi, banyak ulama mensyarah hadis itu, yang dimaksud dengan menghitung adalah dua, menghafal dan mengamalkan. Apa tadi? Dan apa? Mengamalkan. Maka Nabi menjanjikan, yang menjanjikan Nabi tentunya dengan izin siapa? Allah. Nabi Muhammad menjanjikan, man ahsoha, barang siapa yang menghafal dan sama-sama, barang siapa yang menghafalkan dan dakhalal jannah, maka masuk apa? Surga. Jadi amalan yang membuat kita masuk surga salah satunya Asmaul Husna yang jumlahnya diapakan? Diamalkan, dihafal dan diapakan. Nah, sekarang saya tanya, yang menjanjikan surga ini siapa? Allah inkar janji enggak? Nabi Muhammad inkar janji enggak? Ustadz? Enggak, jangan enggak enak sama saya. Ada enggak ustadz yang inkar janji? Oh, ini banyak jamaah Al-Hakim ya. Ya, berarti Allah dan Rasulnya enggak pernah inkar janji. Mereka, Allah dan Rasulnya menjanjikan jaminannya surga bagi yang menghafal dan menghitungnya. Dan saya lihat wajah Bapak, insya Allah, dan wajah Ibu, 99 Asmaul Husna sudah pada semoga ya dihafalkan ya, mulai Ar-Rahman sampai As-Sabur. Teruskan lagi, ikuti saya ya. Walillahil asmaul husna, yuk, fad'uhu biha. Fokus ya, sini ada kata setelah husna huruf fa, berdoa, maka berdoalah, fa maka, fad'uhu maka berdoalah, hu kepada Allah, dan sama-sama, dan kepunyaan Allah lah Asmaul Husna, dan berdoalah kepada siapa? Allah. Ikuti saya sebelum akhir di ayat ini, biha, dengannya. Maka kita diperintahkan Allah untuk berdoa kepada Allah dengannya. Dengannya, haknya ini kembali ke apa? Jangan ragu. Maka kita diminta berdoa kepada Allah dengan menyebut, berarti Asmaul Husna dalam doa kita dijadikan, ikuti saya, wasilah atau tawassul. Apa tuh bahasa Indonesianya? Peran. Berarti kalau begitu, barangkali selama ini kita berdoa, doa kita tidak membuka 7 pintu langit. Karena bisa jadi ketika kita berdoa tidak ada Asmaul Husna. Padahal yang menyuruh kalau kita berdoa perantaranya adalah Asmaul Husna siapa? Allah dalam Quran surat ke-7 180. Maka Asmaul Husna dijadikan perantara dalam doa. Bahasa Arabnya sama-sama atau tawassul. Tidak tulis Bu, Bapak. Fokus ke tangan saya ya. Saya nggak mengutip Arabnya, saya mempersingkat kutipannya bahasa Arabnya dari hadis Sahih Al-Bukhari dalam buku Muntaqab Ahadis. Fokus ya. Ini wasilah nih, tawassul. Nabi bersabda, ada 3 orang masuk ke dalam goa. Tiba-tiba batu besar bergelinding dari atas goa menutupi pintu goa. Bisa dipahami? Saya tanya, bisa keluar nggak? Ya Allah, mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Pelan-pelan ya. Ada 3 orang masuk ke dalam
Tiba-tiba batu besar bergelinding menutupi pintu gua. 3 orang ini bisa keluar gak? Jangan ragu, bisa nggak? Tidak. Akhirnya satu sama lain saling berdoa dengan perantara amalan baik. 1. Ya Allah, saya punya orang tua, tiap sore saya berikan perahan susu kambing. Suatu ketika pulang dari hutan mencari kayu bakar, sudah larut malam. Saya menemukan orang tua saya sudah, maka saya tetap perah susu kambing. Anak istri saya minta tidak saya berikan sebelum diminum oleh orang tua. Maka saya masuk ke ruang tidur orang tua, menemukan orang tua sudah tidur, tapi saya pegang itu gelas isinya susu. Enggak ditaruh di meja, diapakan? Maka bangun malam orang tuaku, segera saya berikan minum susu dalam gelas ini. Wasilah baktiku kepada orang tua, bukakanlah pintu goa yang tertutup. Batunya geser sedikit, bisa keluar. Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Bisa keluar gak? Kenapa belum? Maka kalau begitu, apabila bapak masih punya orang tua, ibu masih punya orang tua, maka mudahnya urusan kita, dekatnya rezeki kita, salah satunya adalah dengan bakti sama siapa? Orang tua. Maka memudahkan urusan orang tua, mendatangkan rezeki orang tua. Saya tanya, 3 orang ini bisa keluar? Belum. Tinggal yang keberapa? 3. Bapak ibu sehat semuanya ya? Yang berapa sekarang nih? 2. Ya Allah, saya suka dengan sepupu saya yang cantik, tapi dia tidak suka dengan saya. Bertepuk. Suatu ketika musim paceklik tiba, dia butuh uang 100 dinar, 100 dinar. Aku berikan 100 dinar, syaratnya aku setubuhi tubuhnya. Ketika aku duduk di atas kakinya, maka dia mengatakan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Maka aku menghindari tubuhnya dan aku berikan 100 dinar tanpa minta imbalan sedikit pun. Maka wasilah diriku menghindari zina, bukakanlah pintu gua yang tertutup. Batunya geser, bisa keluar nggak? Sehat ibu? Bisa keluar nggak? Belum bisa. Makanya apa yang terjadi? Oh ya Allah, kaget saya Pak. Ya Allah, sampai mana tadi itu? Maka batunya geser sedikit, nggak bisa keluar. Jadi pulang dari sini bapak, pulang dari sini ibu, di jalan raya bapak menemukan ada perempuan cantik terbuka aurat. Lihat nggak? Saya nggak nanya ibu, bapak lihat apa enggak? Silakan lihat Pak, tapi ingat, bisa jadi gara-gara kita tidak bisa menjaga mata, urusan kita dipersempit. Maka salah satu amalan yang memudahkan urusan mendatangkan rezeki adalah, sekarang yang keberapa? 3. Ya Allah, saya punya pegawai, tiap awal bulan saya berikan gaji. Suatu ketika di awal bulan pembagian gaji, ada 1 orang belum menerima gaji dari karyawanku, sudah pergi hilang kemana. Uang gajinya aku putar, aku belikan domba, lama kelamaan banyak. Aku belikan sapi, lama kelamaan banyak. Aku belikan onta, lama kelamaan banyak. Maka lahannya pun semakin luas, pegawainya pun semakin banyak. Suatu ketika karyawanku itu mencari-cari aku. Ngapain? Minta apa? Maka saya bilang domba yang banyak, onta dan sapi juga lahan dan pegawainya adalah milik engkau. Sampai orang itu bicara dalam hadis Nabi, Allah tastahzi'u, janganlah engkau bercanda. Aku enggak bercanda. Maka dia mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun untuk diriku. Wasilah kejujuranku, maka bukakanlah pintu goa yang tertutup. Batunya bisa keluar nggak? Jadi kalau begitu, bisa nggak selesai baca Quran,
30 juz, ya Allah wasilah hataman Quran, mudahkanlah urusanku. Boleh nggak? Besok hari Senin jangan lupa puasa sunnah. Menjelang azan maghrib, ya Allah wasilahku buka puasa pada saat ini, mudahkanlah hajatku. Boleh apa enggak? Namanya apa? Mudahkan jamaah ya Allah. Sini, wasilah. Apa? Atau berarti kalau begitu wasilah itu perantara baik. Begitu pula Allah menyuruh kita, jadikanlah dalam doa kita wasilahnya apa? Hadis At-Tirmidzi. Hadis rawahu apa? At-Tirmidzi. Ikuti saya bareng-bareng. Kana akhwani. Nah, tidak tulis dulu, tidak buka handphone, tidak buka Quran, fokus ya. Ala ahdin nabiyyi. Ada dua orang adik kakak hidup di zaman Nabi. Fakana ahaduhuma yatin nabiyya wal akhar yahtarif. Adiknya sering hadir ke majlis bersama Nabi tapi miskin. Sedangkan abangnya tidak hadir ke majlis bersama Nabi tapi kaya. Sama-sama ya. Berapa orang? Kemana? Adiknya? Ini ganggu saya, maaf ya. Saya mau bergerak begini nih, takut kena sikut ya. Tolong Ri. Ya. Sampai mana tadi itu? Makasih ya Ri. Nggak usah. Sampai mana tadi? Astagfirullah ya Allah, sabar ya Allah. Semoga dimudahkan ya Allah. Sampai mana tadi tuh? Sampai mana? Adiknya apa? Adiknya kaya. Adiknya miskin tapi sering kemana? Masjid, majlis. Ini di zaman Nabi itu majlis, sekarang namanya majlis taklim. Pengajian sekarang lebih modern, kajian. Ya. Adiknya enggak hadir, adiknya sering hadir ke majlis tapi apa? Sementara kakaknya tidak hadir ke majlis tapi apa? Maka orang itu kakaknya bicara, aku kaya padahal tidak hadir ke majlis. Maka Nabi mengatakan, fala'allaka turzaqu bihi, wahai seorang abang, engkau jadi orang kaya karena wasilah adikmu yang sering hadir ke majlis taklim. Makanya ibu hadir ke majlis taklim, bapak hadir ke majlis taklim, ini namanya wasilah untuk mendatangkan kebaikan berikutnya buat kita. Apa namanya? Hadirnya kita ke majlis taklim, urusan keluarga Allah tambahkan rezeki. Hadirnya kita ke majlis taklim, apa yang terjadi? Maka kalau kita hadir ke majlis taklim, insya Allah keluarga kita tambah rezeki. Hadirnya ke majlis taklim aja tambah rezeki, apalagi yang menyiapkan makanan buat yang hadir di majlis taklim. Ini ada makan nggak setelah ini? Ada? Oh dulu ada. Semoga bisa istiqomah lagi ya. Bisa dipahamin ya? Namanya apa tadi? Wasilah. Pak, semangat berbuat baik. Kita enggak pernah tahu urusan datang dari arah mana kemudahan kita. Jelas ya? Yuk. Yang kita bahas sesuai dengan info dari Pak Rustam adalah Asmaul Husna nomor urut ke-17. Kita baca bareng-bareng. Tidak lihat handphone, langsung buka Google Asmaul Husna. Pak, bareng-bareng ya. Dari Ar-Rahman sampai nomor urut berapa tadi? Nah, 17. Yang enggak buka handphone, ikuti belakang aja Ar-Rahman gitu ya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Yuk.
Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq. Ibu 17 aja. Apa tadi? Sekarang ikuti saya biar enggak salah nyebut. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu Allah pemberi rezeki. Sama-sama. Allah pemberi apa? Berarti Ar-Razzaq. Sedangkan hamba Allah abdun. Hamba Allah namanya apa tadi? Abdun. Karena digabung dengan rozak menjadi Abdur Razzaq. Ada enggak laki-laki namanya Abdur Razzaq? Tapi di Cipete, di tempat rumah saya di Cipete, ada orang namanya Abdur Razzaq, dipanggil jadi Ojak. Yusuf, Syafi'i. Apa itu rizki? Diulangi ya. Rizki adalah sesuatu yang menyenangkan hati. Ulangi. Rizki adalah apa? Dalam kurung, apalagi yang mendatangkan ketaatan. Sama-sama, apalagi yang mendatangkan apa? Berarti sesuatu yang menyenangkan hati kita, sesuatu yang membuat hati kita happy, bahagia, apalagi itu menambah ketakwaan kita kepada Allah, maka itu disebut juga dengan apa? Rizki. Rizki Indonesianya tulisannya rizki. Dalam kamus bahasa Indonesia rezeki, tapi kita lebih sering nyebutnya rejeki. Sesuatu yang menyenangkan hati, apalagi yang membuat kita semakin apa tadi? Taat. Tolong jawab. Pagi ini Bapak dan Ibu seneng nggak? Berarti pagi ini kita sedang mendapatkan rezeki. Berarti kalau begitu rezeki itu nggak sebatas uang. Rezeki itu nggak sebatas benda. Apapun yang hati membuat bahagia itu rezeki. Berarti sehat juga. Pilih mana? Kaya sakit-sakitan, miskin sehat. Kaya sakit-sakitan, miskin sehat. Pilih mana? Ya Allah, semoga yang depan saya kaya juga pada sehat ya Allah. Berarti sehat juga apa? Rezeki. Dapat ilmu, rezeki. Ketemu dengan saudara di majelis taklim, rezeki. Maka pada pagi ini kita sedang mendapatkan rezeki yang bertubi-tubi. Alhamdulillah. Saya sampai jam berapa, Ri? Ikuti saya ya. Hurufnya shod. Bapak yang pegang catatan ditulis aja ya. Shod, fa, ta marbutoh, sifatur razzaq. Sifatur razzaq. Apa tadi? Berarti sifat Allah dalam memberikan rezeki. Sudah. Ke depan dulu sebentar. Sifat Allah dalam memberikan apa? Ari sifatnya begini,
ibu sifatnya begitu, bapak sifatnya begini. Allah dalam memberikan rezeki gimana sifatnya? Bagaimana Allah dalam memberikan rezeki caranya? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Quran surat 29. Quran surat berapa? 29. Ayatnya 62. Surat ke-29 ayat 62. Silakan handphonenya dibuka biar barokah. Nama suratnya apa? Al-Ankabut. Yuk kita baca. Bagaimana Allah memberikan rezeki. Surahnya ke-29 ayatnya berapa tadi? 62. Yuk sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bapak, saya sengaja baca Quran bareng biar kita baca Quran. Barangkali ada yang belum baca Quran sejak tahajud semalam, biar berkah ya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Lihat ke handphonenya, lihat ke Qur'annya. Allah ia besutu, jangan lihat terjemahnya, Qur'annya. Allah ia besutu melapangkan ar-rizqa rezeki liman yasha'u kepada siapa yang dia kehendaki min ibadihi dari hambanya wa yaqdirullah dan juga ada yang dibatasi. Sini yuk semuanya. Sifat Allah dalam memberikan apa tadi? Satu, Allah memberikan rezeki, Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Saya ulangi, Allah dalam memberikan rezeki sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, sesuai dengan maunya Allah. Jelas ya semua ya? Bisa dipahami nggak? Maka apabila ada orang tua punya anak 5, nggak semuanya anaknya barangkali kaya, tapi ada yang miskin. Saya tanya, itu emang maunya siapa? Allah. Tolong jawab. Bisa nggak kita ngatur Allah? Bisa nggak? Ngatur ustadz? Saya digentak sama jamaah. Bisa nggak ngatur Allah? Ustadz, pengajian jam 10 di Cibubur, usahakan sebelum jam 10 udah di Cibubur ya. Bisa nggak? Tapi ngatur Allah? Makanya di sebelah kita ada yang mobilnya mewah, di sebelah kita rumahnya lebih bagus. Emang itu sudah pembagian rezeki sesuai dengan kehendaknya. Tugas kita apa? Kita nerima dan tidak iri. Tidak apa? Iri. Ke saya ya, tidak buka Quran, nanti menghabiskan waktu. Suratnya kelima ayatnya 27. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq. Dan Muhammad ceritakanlah kisah 2 putra Nabi Adam. Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk menceritakan kisah 2 putra Nabi siapa tadi? Nama 2 putranya enggak tertulis. Sesuai tafsir At-Tabari, nama 2 putra Nabi Adam yang diperintahkan Nabi untuk menceritakan, diperintahkan Allah untuk menceritakan adalah Qabil dan Habil. Sini. Qabil lahir kembar dengan perempuan, namanya Iklimah, cantik. Habil lahir kembar dengan perempuan yang tidak secantik Iklimah, namanya Labudha. Pelan-pelan ya. Qabil lahir kembar dengan perempuan cantik, namanya sini Iklimah. Lahir berikutnya Habil
kembar dengan perempuan yang tidak secantik Iklimah, namanya Labudha. Siapa kembaran Qabil? Siapa kembaran Qabil? Cantik apa tidak? Siapa kembaran Habil? Tidak secantik siapa? Allah mewahyukan Nabi Adam agar menikahi anaknya silang. Jelas ya? Maka Qabil menikah dengan siapa? Ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu ya Arhamar Rahimin. Qabil menikah dengan siapa? Labudha. Habil menikah dengan siapa? Maka Qabil dapatnya yang tidak secantik Iklimah, sedangkan Habil dapatnya yang apa? Lebih cantik. Qabil enggak terima. Sebentar, ini kan abang, ini adik, ini adik, ini kakak. Bener enggak? Di zaman Nabi Muhammad, di syariat Rasulullah enggak boleh nikah dengan abang atau adik. Kenapa saat itu boleh? Kenapa? Ini harus diruqyah nih. Dah, teruskan lagi ya. Qabil nggak suka kalau adiknya dapatkan Iklimah. Qabil lebih suka dapetin yang cantik. Dari situlah kita bisa pahami dosa yang pertama ada di muka bumi adalah iri. Namanya hasad atau ghillun atau ghisyun. Apa itu iri? Senang ngelihat orang susah. Susah ngelihat orang apa? Tulis, jangan dibuka. QS 59 ayat 10. QS berapa tadi? Quran surat Al-Hasyr 59 ayat 10 ada doa biar enggak iri. Orang lebih kaya, jabatannya lebih tinggi, amalkan doa itu biar enggak iri, karena Allah ngasih rezeki sesuai dengan apa? Apa tadi? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur. Ngelihat orang lebih kaya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka. Ngelihat orang pakaiannya lebih bagus, ngelihat orang mobil lebih bagus, doa. Dan itu nggak lepas dari doa tahajud saya, biar saya nggak iri sama nikmat orang. Karena dosa yang pertama di muka bumi adalah siapa? Adalah apa tadi? Yang di atas langit sombong, karena iblis nggak mau sujud kepada siapa? Nabi Adam. Yang berhak sombong siapa? Iblis. Ya Allah, ya Allah, memudahkan ya Allah. Yang berhak sombong siapa? Siapa? Allah berhak sombong nggak? Al-Mutakabbir, Allah berhak sombong. Ustadz, ada nggak Ustadz sombong? Ustadz juga bisa dipahamin ya. Jadi kalau begitu jangan iri, baca doa itu. Allah udah ngatur rezekinya kepada siapa yang dia kehendaki. Sini deh, Qabil iri sama siapa? Penyebabnya makanya laki-laki bisa maju sukses itu juga karena perannya. Tapi ingat, laki-laki bisa tersungkur jatuh sesungkur-sungkurnya karena rayuan siapa? Ada nggak ustadz istrinya 2? Ya, jangan gas dong, biasa aja. Ada apa enggak? Iya Bu, banyak. Yuk sama-sama ikuti saya. Allahu ya besutur rizqa. Sini semuanya ke depan. Setelah kata Allah, ya besutu. Benar nggak? Fi'lun mudhari, kata kerja. Allah melapang. Yang melapangkan berarti ismul fa'il basit. Jelas enggak?
Kalau fi'lun mudhari' yabsutu, melapangkan. Tapi kalau ismul fa'ilnya basit. Makanya Allah punya sifat basit. Apa itu? Tapi Allah punya sifat selain basit, maaf. Tapi Allah juga punya sifat lawan kata dari basit, qabid. Ke tangan saya deh. Enggak, ibu enggak usah begini, saya aja. Allah punya sifat Pak qabid. Allah punya sifat, juga Allah punya sifat al-qabid, artinya yang maha menyem. Sedangkan al-basit artinya yang maha melak. Kita baca Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai Al-Basit. Ya, jangan lihat Quran di belakangnya langsung ada semuanya Ar-Rahman. Yuk sama-sama sampai apa tadi? Sampai Al-Basit. Ke depan semuanya pandangannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Yuk. Ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Saya ada kajian Asmaul Husna di Zoom tiap hari Jumat jam 9 pagi. Sudah 4 tahun Pak, baru sampai An-Nur. Baru 4 tahun. Kalau mau ikut silakan Ibu. Kajian akhwat Asmaul Husna. Saya teruskan lagi ya. Al-Qabid, yang maha menyem, yang maha melap. Makanya ada laki-laki namanya Abdul Qabid. Pak, berarti hidupnya sempit mulu dia. Abdul Razak, bukan yang ini nih. Makanya ada orang namanya Pak Bu, nggak pernah saya temukan ada orang namanya Abdul Qabid. Berarti semasa hidupnya apa terus dia? Berarti ada orang yang hidup, ada orang namanya Abdul Basit. Sekarang ulangi saya. Yang disempitkan belum tentu hina, yang dilapangkan belum tentu mulia. Ulangi. Yang disempitkan belum tentu hina, yang dilapangkan belum tentu. Berarti orang miskin, begitu pula berarti orang kaya. Bisa dipahamin ya? Kedua, Allah memberikan rezeki. Ini sifat Ar-Razzaq. Pertama, memberikan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, Allah memberikan rezeki tidak pilih kasih. Apa tadi? Tidak pilih apa? Sama-sama. Allah memberikan rezeki tidak pilih apa? Quran surat ke-9 ayat 30. Berapa tadi? Ke-9 ayat berapa? 30. Nama suratnya apa? At-Taubah. Sudah belum? Lihat handphonenya. Quran surat ke-9 ayat berapa nih? 30. Wa qalatil yahudu, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair. Sini deh. Uzair apa? Ibnullah adalah putranya siapa? Allah. Pengakuan orang Yahudi
putranya Allah siapa? Uzair. Pakai ain. Uzair. Siapa? Wa qalatin nasara, orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Nabi Isa atau Al-Masih adalah putranya siapa? Jadi kalau begitu, ke depan dulu pandangannya yuk, taruh handphone sejenak. Kalau begitu, siapa yang menuduh Allah punya anak dalam Quran surat At-Taubah ayat 30? Orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi menuduh Allah punya putra namanya Uzair, dan orang-orang Nasrani menuduh Allah punya putra namanya. Sedangkan kita orang beriman meyakini lam yalid, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jelas ya? Allah memberikan rezeki, tidak pilih kasih. Sekarang lihat ke depan. Nih. Ini Bapak, ini Pak. Nih. Kelihatan nggak tulisannya? Nggak. Maksud saya ada tulisannya kan? Hadisnya Bukhari 7378, Muslim 7258. Ikuti saya. Sini deh, lihat ke sini. Ini Quran surat ke-9 ayat 30 yang menyatakan orang Yahudi Allah punya apa? Ini hadis Bukhari Muslim. Saya pengen padukan ke depan semuanya yuk. Tidak lihat handphone dulu. Saya pengen apa nih? Padukan antara Quran dan apa? Hadis. Yang nuduh Allah punya anak orang Yahudi Uzair, yang menuduh orang Nasrani Allah punya anak yaitu Isa, Nabi Isa. Tapi kita berkeyakinan lam yalid. Yang kita bahas saat ini adalah Allah memberikan rezeki tidak pilih. Ikuti saya. Qala Rasulullah ma ahadun asbaru ala aza sami'ahu minallahi. Ikuti saya. Ikuti saya. Tidak ada satupun yuk yang melebihi kesabaran Allah. Jadi kalau begitu yang paling sabar, makanya Allah menyatakan dirinya yang paling akhir dalam Asmaul Husna As-Sabur. Apa tadi? Makanya ada laki-laki namanya kalau nama saya Hashim Adnan, Hashim Bani Hashim, suku marga Bani Hashim Rasulullah. Adnan kalau diurut ke atas kakeknya, tapi dalam kamus Arab Adnan nama belakang saya artinya murah senyum dan kalau bicara pendengar senang hatinya. Jadi yang paling sabar siapa? Pak, manusia itu ya nggak boleh membandingkan manusia dengan Allah. Haram, nggak boleh karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu paling apa tadi? Sabar. Koma. Fokus ya. Ikut saya. Yada'una lahul walad. Allah dituduh punya anak. Kalau ibu dan bapak dari sini tanpa ini bingung. Nyambung nggak semuanya nih? Makanya tadi buka dulu Qur'annya, Bu. Di sini yang paling sabar siapa di sini? Allah. Allah dituduh punya apa? Siapa yang nuduh punya anak? Orang apa? Dalam Quran surat keberapa? 9. Ayat berapa? Uzair dan Nabi Isa. Makanya ini dipadukan sama ini. Jelas semuanya? Allah dituduh punya apa? Tapi Allah sangat. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Summa yu'afihim wa yarzuquhum. Allah dituduh punya anak, tapi Allah maafkan mereka dan Allah tetap berikan mereka rezeki. Ada nggak orang Yahudi tapi kaya? Ada nggak orang nggak sholat tapi kaya? Berarti Allah berikan rezeki tidak pilih.
3 tembang pilih. Sama ya? Pojokan saya tandain ya Allah. Semoga panjang umur, sehat, bisa berangkat haji ya Allah. Benar ya? Tapi kalau kita umumnya memberi sama orang yang kita kenal, tapi kita umumnya memberi sama orang yang kita udah kasih. Kalau ada orang baik sama kita, kita balas kebaikan dia, biasa. Tapi ada orang nggak baik, kita baikin. Maka kalau umpama pulang dari sini sambil bawa mobil, ada orang yang begini, kita enggak kenal, kita enggak suka, ingat, ya Allah, ya Razzaq, Allah memberikan rezeki, tidak tembang pilih. Atau tidak apa tadi? Sudah ya? Sampai jam 9? Oh gitu. Sampai jam 9 dengan Ustaz yang jawab. Saya diberikan waktu sampai jam 9. Tapi tidak ada tanya jawab. Atau sekarang ada tanya jawab. Pilih mana? Terusin apa tanya jawab? Bareng-bareng dong. Terusin apa tanya jawab? 3. Allah memberikan rezeki, enggak pernah minta balasan. Gimana? Pernah enggak ibu bapak dengar orang ngomong begini? Dasar tuh orang ngasih, dasar tuh orang dikasih kok enggak tahu ucapan terima kasih. Ada? Maka apabila kita ada pikiran seperti itu, segeralah, ya Allah, ya Razzaq. Karena Allah memberi nggak pernah pilih kasih, dan Allah memberi nggak pernah minta balasan, apalagi ucapan terima kasih. Setuju nggak? Kemarin corona, fokus ke depan ya. Kemarin corona kan masjid tutup, bener nggak? Bener ya? Masjid tutup, umroh haji ditiadakan. Tapi Allah tetap berkuasa enggak? Maka kita sholat kembali buat kita. Setuju? Kita beribadah kembali buat siapa? Kita. Meskipun kita na'udzubillah bermaksiat, Allah tetap berkuasa. La haula wala quwata illa billah. Makanya kalau kita memberi aja, jangan pernah minta imbalan dari apa yang udah kita kasih. Setuju? Apalagi menjelang pemilu. Ada orang ngasih karpet ke masjid, ternyata namanya kalah di lingkungan masjid, karpetnya mau diambil lagi. Orang yang udah ngasih hadiah minta lagi, seperti anjing muntah-muntahnya dijilat lagi. Wahai para caleg, memberi jangan pernah minta balasan si orang yang udah kita kasih mencoblos dirinya. Setuju? Tanamkan ar-Razzaq, Allah memberi, tidak pernah minta kasih. Sama-sama. 3. Allah dalam memberi tidak pernah, Allah dalam memberi sesuai dengan kehendaknya. Sama-sama yuk. Sifat Allah pemberi rezeki. Yang pertama, Allah memberikan rezeki sesuai dengan. Yang kedua, Allah dalam memberikan rezeki tidak, bahasa Bapak yang pojokan. Yang ketiga, Allah dalam memberikan rezeki tidak pernah minta. Terakhir dari saya, amalan pendatang rezeki. Apa tadi? Suratnya 24, ayatnya 32. Berapa tadi? 24. Masih ada waktu 10 menit. Surat 24, ayat berapa? 32. Nama suratnya apa? Nur. An-Nur. Yuk sama-sama. Tolong ayat ini difoto Pak, atau dicatat di kertasnya. QS Quran surat 24 ayat berapa? 32. Sudah belum? Sudah? Yuk sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk.
Wa ankihul ayama minkum. Angkat suaranya. Was-solihina min ibadikum wa imaikum. Pandangan ke depan semuanya, tidak tulis dulu. Ini mah terjemah nih, terjemah. Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu. Kalau kita pahami ayat ini dengan terjemah begini kurang lebihnya, maka gadis dan bujangan dimanapun berada kita nikahin. Bukan begitu, kita harus memahami ayat ini pakai buku namanya tafsir. Tolong ya, ada rezeki wajib beli buku tafsir, biar kalau baca ayat nggak bingung, buka buku tafsir. Apa maksudnya Ustadz? Bapak ibu punya anak, punya ponakan, punya keluarga, punya sepupu, punya tetangga, bahkan punya kawan. Dia udah ada jodohnya, tapi nggak mampu untuk menikah karena biaya. Kita ada kelebihan rezeki, maka bantulah pernikahan mereka. Jelas nggak semuanya? Jelas ya? Berarti kalau begitu membantu pernikahan orang yang membutuhkan tertera dalam Quran. Bisa dipahamin? Ini tujuan saya. Amalan pendatang apa nih? Amalan pendatang apa? Rezeki. Yuk sama-sama. Iyakunu. Bareng-bareng dong. Fuqara'a yughnihimullahu. Ulangi. Yughnihimullahu min fadli. Ke depan semua pandangan. Jika mereka miskin. Ibu tidak lihat Quran, bapak tidak lihat handphone. Jika mereka miskin, kalimatnya bukannya miskin, fakir. Apa bedanya miskin sama fakir? Kalau miskin punya penghasilan tidak mencukupi. Kalau fakir tidak punya penghasilan sama sekali. Lebih rendah mana? Miskin atau fakir? Ke depan. Jika mereka miskin, merekanya siapa? Yang mau menikah atau yang menikahkan? Apa Pak? Jika mereka miskin, yang mau menikah apa yang menikahkan? Jika yang mau menikah miskin, yughni. Allah punya sifat ghani, kaya. Makanya ada laki-laki namanya Abdul Ghani. Oh iya, Indonesianya, Arabnya apa? Iyakunu fuqara'a, apabila yang mau menikah adalah miskin, yughni, Allah akan memberikan kekayaan. Himullah, kepada mereka yang mau menikah. Kalau yang mau menikah miskin, yughni, Allah memberikan kekayaan. Berarti salah satu amalan yang mendatangkan kekayaan sesuai dengan janjinya Allah adalah apa? Nikah. Maka nikah adalah amalan pendatang rezeki. Tapi jangan dibalik. Sering nikah, itulah dalil suami yang ingin nikah lagi, karena dia beranggapan banyak istri. Bapak setuju nggak? Ibu setuju? Jadi amalan pendatang rezeki adalah apa? Nikah. Sini deh ke saya. Ini jamaah pengajian Al-Hakim saya Pak, namanya Ibu Nur Hayati. Kalau dia nggak nikah berarti nggak kaya-kaya dong. Itu beda permasalahan. Yang penting menikah, nambah apa tadi? Sini. Ini suami, ini istri. Setiap kita ada bagian rezeki nggak? Istri. Maka ketika mereka bertemu melangsungkan pernikahan,
hidup dalam satu atap, maka rezekinya ditumpuk, makin kurang apa makin banyak? Maka dengan menikah tambah apa? Suaminya meninggal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Suaminya apa nih? Istrinya dapat hak waris enggak? Maka dalam harta ini ada hak ini. Setuju enggak? Saya balik, ini meninggal. Ada enggak hak warisnya? Maka kalau begitu, dalam harta ini ada hak ini, dalam harta ini ada hak ini. Maka kita bisa punya rumah, kendaraan dan sebagainya, itu bisa jadi karena adanya istri. Maka ibu bisa begini dan begitu, bisa jadi karena adanya suami. Setelah menikah, punya apa? Tulis QS 17 ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ke depan dulu semuanya. Enggak boleh membunuh anak karena takut apa tadi? Sini yuk sama-sama. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah, kata Allah. Kenapa kami? Menunjukkan kebesaran. Kalau ibu baca Quran ada kata kami, menunjukkan kesombongan. Allah berhak sombong. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka. Merekanya siapa? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Ini injury time nih papa ibu. Fokus ya. Wala taqulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut apa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka. Siapa mereka ini? Maka yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita siapa? Maka jangan pernah terucap, nah kalau bapak tidak sekolahkan maka kamu enggak jadi orang. Pak, diam. Allah berikan rezeki anak-anak kita kepada kita wasilahnya. Bisa dipahami semua? Maka apabila ini meninggal, harta ini diwarisi sama siapa? Maka dalam aset bapak, dalam tabungan bapak sebenarnya ada hak anak. Setuju? Maka kalau begitu, nikah menambah rezeki, membuahkan anak, anak pun menambah. Makanya orang tua dulu pernah bicara banyak anak. Jam 9. Saya acara kedua saya. Tadi saya subuh di Bintaro, kajian duha di Tebet. Nanti jam 10 ada temu alumni SMP 11 angkatan, kalau tidak salah angkatan 79. Bukan kajian juga, tapi orang yang datang sudah senior-senior. Makanya temanya sakaratul maut. Saya nih kalau saya tahu yang datang bapak yang tadi ngomong tembang pilih apa segala macam, temanya saya ganti sakaratul maut dan azab kubur. Saya nggak tahu. Saya beberapa kali di Al-Ittihad, cuman dulu dapatnya di subuh dan tausiah taraweh. Duha saya baru kali ini. Saya ngelihat ternyata banyak juga yang tua-tua. Besok judulnya kemana roh dicabut setelah meninggal dunia. Cukup. Saya jam 9 nggak perpanjang, kita sama-sama ada kesibukan. Maafkan saya, baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar. Berapa jumlah Asmaul Husna? Janjinya Allah dan Rasulnya yang menghafal Asmaul Husna dan mengamalkan akan dijamin apa tadi? Apa penyebutan kosakata bahasa Arab perantara dalam doa Asmaul Husna? Apa itu? Apa? Siapakah kembarannya Qabil yang cantik?
Terakhir, apa hukumnya istri mengambil uang suaminya tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.